fokusnya ke logistik. Jadi meskipun background saya mungkin teknik ya saat ini ya, tapi fokus saya di industri yang saya geluti memang di bidang komersial dan bisnisnya gitu. Nah, nanti untuk rekan-rekan yang ingin coba terhubung dengan saya sudah sajikan link untuk LinkedIn saya di sana, mau diskusi, mau email-email saya, mungkin mau ada riset bareng, yuk. Saya sangat terbuka gitu. Itu singkat dari saya. Jadi hari ini saya akan coba ajak rekan-rekan untuk berdiskusi mengenai tiga hal. Seperti apa sih kondisi industri maritim saat ini? Praktisnya, mungkin sudut pandang saya banyak nanti akan lebih dari sisi shipping liner ya, karena memang saya lama bergelut di sana. Tapi nanti kalau misalnya rekan-rekan punya pengalaman, ingin sharing, ingin tanya-tanya, juga saya sangat terbuka, mungkin itu bisa jadi diskusi yang positif untuk kita semua. Yang pertama itu, seperti apa sih gambaran industri maritim saat ini? Bagaimana prosesnya, data-data saat ini seperti apa, kondisinya apakah semakin baikkah, gitu ya. Kemudian yang kedua itu, sesuai dengan tema besar hari ini, digitasi di industri logistik maritim. Apa sih implikasinya, impact-nya, gitu ya, dampaknya. Dan mungkin teman-teman saat ini tahu bahwa kita ini ada di industri 4.0 ya, yang lagi banyak digadang-gadangkan. Apa sih 4.0 itu? Ya, teknologi di mana industri di mana teknologi itu banyak memainkan peran. Mungkin dari kehidupan sehari teman-teman ya, bagaimana teman-teman berpindah tempat gitu ya, menggunakan transportasi, pesan makanan itu kan banyak interupsi teknologi pada era modern ini. Sama juga halnya dengan industri logistik maritim, saat ini banyak juga dampak yang diberikan, dan sejauh ini memang dampaknya baik dan positif. Dan yang terakhir itu sudah sejauh apa perkembangannya dan implementasinya gitu. Jadi apakah hanya konsep belaka ataukah kita sudah bisa sampai ke implementasi untuk memberikan manfaat gitu ya. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Jadi kita mungkin background-nya bermacam-macam ya yang hadir pada kesempatan saat ini, maka saya ingin coba mengangkat seperti apa sih sebenarnya proses logistik maritim itu secara umum ya. Jadi sebenarnya sama aja dengan proses logistik pada umumnya ya. Yang membedakan pada logistik maritim adanya perpindahan menggunakan moda transportasi laut ya saat ini, di mana moda transportasi laut ini ya berupa kapal gitu ya. Dan barang-barang yang dipindahkan itu dikemas dalam banyak bentuk ya, kontainer gitu ya, dan sebagainya. Jadi mirip dengan transportasi udara gitu ya. Hanya saja kalau kita bicara logistik maritim, berarti metode yang digunakan adalah transportasi laut gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya supply dan demand yang terjadi di logistik maritim itu berasal dari shipper, di mana ada shipper yang mengirimkan barang dan ada consignee gitu ya. Itu dua pihak besar yang terlibat, dua pihak yang menciptakan terjadinya proses logistik maritim. Ada orang melakukan pemesanan barang, consignee gitu ya. Si penerima barang, misalnya kita memesan suatu barang gitu ya dalam kuantitas besar, kemudian kita membeli dari seseorang di luar negeri. Kemudian barang itu dikirimkan dengan kontainer gitu ya, dari suatu titik ke titik tujuan yang dimana consignee itu berada, penerima barang itu berada. Prosesnya itu, barang itu akan berasal dari shipper, di mana barang itu kemudian diproduksi, ya, barang itu diproduksi, kemudian melalui berbagai proses inspeksi, quality checking, pengemasan, dan kemudian masuk ke warehouse, gitu ya, gudang. Sampai di gudang, kemudian barang-barang yang sudah diproduksi tadi dikemas dalam moda yang lebih besar gitu ya, misalnya kontainer gitu ya untuk barang-barang physical goods gitu ya, common goods, dan kemudian siap dikirimkan ke destinasi tujuan. Nah, dalam proses pengiriman barang ini banyak sekali pos-pos yang dilalui oleh barang tersebut ya, mulai dari custom ya, cukai, dari cukai kemudian setelah diproses dicek dulu barangnya apakah di situ ada barang-barang berbahaya gitu ya, apakah memang diperbolehkan untuk barang tersebut keluar dari batas negara gitu ya, baru di loading ke kapal
gitu ya. Jadi ada moda kapal di sini, yang mana masuknya melalui pelabuhan. Setelah kargo tersebut masuk ke pelabuhan, banyak aktivitas bongkar muat di sana, kargo dinaikkan ke kapal dan mulailah proses transporting gitu ya. Kapalnya bergerak dari satu titik ke destinasi tujuan. Misalnya dari mana? Misalnya dari Amerika ke tujuannya ke Indonesia gitu ya. Kapal itu akan bergerak misalnya dari Newark Port ke pelabuhan Tanjung Priok gitu ya, setelah melalui proses custom di Amerika. Terus selama perjalanan setelah beberapa lama akhirnya kapal tersebut sampailah ke pelabuhan tujuan. Di pelabuhan tujuan barang tersebut akan dibongkar, diturunkan dari kapal gitu ya, dan kembali melalui proses yang kurang lebih sama ya di situ ya. Karena sifatnya containerized goods, dia harus melalui cukai, kontainernya akan diperiksa. Sorry, ada gangguan tadi. Barangnya akan diperiksa, dan kemudian itu juga akan biasanya kalau containerized goods itu tidak boleh atas nama personal ya sejauh ini. Regulasinya adalah atas nama perusahaan. Ada suatu entity di situ, kemudian itu kontainernya akan dipindahkan, dicek data-datanya apakah sudah lengkap, dan kemudian dibongkar, dan akhirnya mulai dikemas ke dalam kemasan-kemasan lebih kecil yang tadinya dari kontainer untuk diteruskan ke penerima barang, gitu ya. Itu kurang lebih secara general prosesnya. Kemudian, seperti apa sih gambaran logistik maritim itu di dunia saat ini? Acuan yang banyak digunakan dalam industri itu biasanya dari UNCTAD ya, United Nations. Jadi sejauh ini kalau berdasarkan laporan terakhir di 2019, sebenarnya perdagangan dunia itu saat ini sedang mengalami penurunan ya. Kalau rekan-rekan lihat di sisi kiri, bahwa global container port traffic itu aktivitasnya hanya 4,7% dibanding tahun 2017 itu 6,7% gitu ya. Dan tetapi kabar baiknya di sini, kalau teman-teman lihat figur di tengah itu ya, grafik di tengah itu, Asia itu masih mendominasi perdagangan dunia saat ini. Dan hal itu merupakan sebuah kabar baik gitu ya, terlebih untuk kita Indonesia, bahwa ternyata memang Asia yang dulu banyak dikenal sebagai banyak negara berkembang di sini nih belum sangat peka gitu ya, demand-nya untuk perdagangan itu belum sangat besar. Ternyata sudah sangat mendominasi, dan negara-negara di Asia itu kalau kita lihat lebih teliti gitu ya, di banyak sekali laporan dunia, negara-negara di Asia Tenggara itu banyak sekali mengalami perkembangan, dan juga selain didominasi oleh Cina ya saat ini ya. Kalau kita bicara Asia, kadang laporan-laporan seperti ini ada yang menggabungkan Asia secara keseluruhan, tapi ada juga yang memisahkan Asia dalam lingkup Asia Tenggara, Asia Selatan, dan terlebih sendiri nanti dipisah tersendiri Cina, karena marketnya cukup besar di situ ya. Banyak sekali, mungkin saat ini kita lihat bahwa barang-barang yang kita gunakan di seluruh dunia itu mungkin labelnya made in China, ya itu memang sangat besar kapasitas produksinya di sana gitu ya, di mana barang sangat murah gitu ya, sumber dayanya banyak sekali di sana, sehingga berkontribusi juga cukup besar dalam perdagangan dunia. Gitu. Kabar baiknya di sini Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak keempat di dunia itu juga mulai terlibat aktif dalam perdagangan dunia, dan sekitar 2030 itu kita diestimasi juga banyak memberikan kontribusi dari segi GDP, intra trade gitu, intra regional trade, perdagangan dalam intra Asia gitu ya. Jadi saat ini Asia memang sangat berkembang. Jadi bersyukurlah rekan-rekan misalnya terlibat dalam industri logistik saat ini adalah sedang momen-momen emasnya gitu ya. Kita sedang menuju momen emasnya Asia gitu ya. Dan hal ini juga diiringi bagaimana infrastruktur perdagangan dunia itu didukung oleh kapal-kapal yang dibuat gitu ya. Di figur sebelah kanan rekan-rekan bisa melihat bahwa di dunia itu
yang menciptakan infrastruktur ya berupa kapal-kapal yang merupakan moda yang dibutuhkan dalam logistik maritim itu berfokus di Asia gitu ya. Ada di Bangladesh, ada di Korea, Cina, Jepang. Sejauh ini hal ini masih tetap relevan gitu ya. Masih banyak sekali perkembangannya di industri manufacturing kapal saat ini gitu. Mungkin ini bisa menjadi kesempatan juga ya untuk para manufaktur kapal untuk mulai terlibat dan mulai berani untuk menyentuh pasar-pasar internasional gitu ya, bahwa sebenarnya masih banyak nih kebutuhan meskipun perdagangan dunia menurun, tapi dari sudut pandang Asia terus berkembang gitu ya. Nah, tadi kita sudah banyak bicara dari segi ekonomi dan infrastruktur. Kita juga perlu melihat dari berbagai sisi lain, terlebih dari konektivitas, gitu ya. Turnaround-nya, operasinya seperti apa, dan juga dampak lingkungannya, gitu ya. Jadi kita nggak bisa melihat semata, bahwa ekonominya berkembang, semua orang mendapat kesempatan yang merata gitu untuk terlibat dalam perdagangan dunia, tapi kemudian kita meninggalkan banyak faktor lain untuk dilihat. Ya. Sejauh ini dunia itu semakin terhubung. Ya. Saat ini setelah Panama Canal Expansion, ekspansi Kanal Panama, perdagangan dari barat ke timur, timur ke barat itu jadi semakin mudah gitu ya. Kita bisa terhubung dengan regional-regional di Mediterania seperti Mesir gitu ya, Maroko, Afrika itu tuh mulai terhubung gitu ya. Dan adanya negara-negara Mediteran ini menjadi penghubung juga untuk perdagangan di Asia ke Amerika dan Eropa gitu ya. Jadi dari segi konektivitas logistik maritim itu juga terus berkembang gitu ya. Nah dari segi operasi juga semakin waktu tunggunya gitu ya juga semakin singkat, berarti kita juga tidak perlu menunggu kontainer yang kita terima terlalu lama, proses bongkar muat bisa berlangsung lebih efisien. Mungkin ini yang juga kalau kita lihat statistik secara global untuk dry bulk itu 2 hari, kurang dari 1 hari untuk container ship, dan juga untuk liquid bulk itu kurang lebih 1 hari. Nah ini standar global kondisinya seperti ini juga mungkin yang masih jadi PR kita bersama gitu ya di Indonesia, di mana dwelling time-nya juga masih cukup tinggi. Informasi terakhir yang saya dapat datanya masih sekitar 2 hari, tapi boleh dikoreksi kalau saya salah ya Wan ya. Berhubung Wan juga dari pelabuhan ya background-nya. Dan aspek terakhir yang perlu kita lihat juga bahwa lingkungan gitu ya. Ada 3 hal yang jadi sudut pandang logistik maritim. Bagaimana kita mengatur ballast water treatment system ya. Ketika kapal bersandar, kapal itu kan keliling dunia ya. Ketika kapal itu berkeliling dari satu tempat ke berbagai tempat, ballast water-nya yang digunakan untuk menstabilkan kapal itu kan mengandung banyak sekali substansi di situ ya. Kita tidak tahu apakah ternyata kondisi laut di misalnya dia datang dari Cina atau dari Afrika mungkin lebih baik atau tidak, kemudian membawa polusi gitu ke Indonesia, itu mulai jadi pertimbangan gitu ya untuk aktivitas operasi di bidang logistik maritim. Dan yang kedua dan ketiga ini sedang ramai karena sejak 2020 awal itu IMO, International Maritime Organization, mulai menekankan bahwa untuk industri-industri liner polusi itu harus di-maintain, carbon emission itu harus dijaga, gitu ya. Harus semakin kecil jejak karbon yang diciptakan oleh kapal-kapal itu harus semakin berkurang, gitu ya. Itu juga menjadi sudut pandang terbaru karena baru dimulai diimplementasikan 2020 ini. Mungkin rekan-rekan nanti bisa lihat lebih lanjut mengenai IMO Carbon 2020, ya. Bahwa ada panduan, ada referensi bahwa IMO hanya mulai mewajibkan bahwa vessel-vessel yang beroperasi, kapal-kapal yang beroperasi itu output maksimalnya adalah 0,5% sulfur gitu ya. Oke, nah tadi kita sudah banyak diskusi soal
kondisi logistik maritim saat ini, mulai sedikit ke hal-hal fundamental. Jadi sebenarnya kita tidak boleh lupa bahwa logistik maritim ini merupakan ilmu dari rantai pasok supply chain management secara general. Ya. Kalau ditanya maritim logistik itu apa sih definisinya secara konkret, banyak peneliti-peneliti itu juga masih kebingungan kalau ditanya, gitu ya. Tapi secara praktis dan mudahnya, sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, ilmu logistik maritim itu adalah proses perpindahan barang dari satu titik ke titik yang lain, di mana di situ ada moda transportasi laut yang terlibat, gitu ya. Tapi hal ini masih merupakan bagian dari rantai pasok secara umum, gitu ya. Nah, kemudian kita jadi sadar, ilmu logistik maritim itu masih bagian dari supply chain management, gitu ya. Lalu apa sih sebenarnya yang dibahas dalam apa sih korelasinya logistik maritim dan supply chain management? Bahwa sebenarnya dalam industri ini ada 3 hal yang coba kita atur gitu ya. Ada hal yang coba kita manage gitu ya dalam industri ini. Yang pertama itu adalah pergerakan barang gitu ya, physical goods flow. Yang kedua itu adalah pergerakan informasi, dan yang ketiga itu adalah pergerakan finansial gitu atau terkait dengan uang gitu ya. Jadi kita tidak boleh lupa bahwa ada faktor lain selain barang di sini yang berpindah, informasi juga berpindah, finansialnya juga berpindah ya. Dari pembeli kemudian membayar supplier, supplier kemudian membutuhkan pasokan barang mentah untuk kemudian dimanufaktur gitu ya. Lalu mengirimkan barang pun membutuhkan uang di situ, dan informasinya itu juga terus bergerak gitu ya. Barang apa yang kamu kirim gitu kan ya, diteruskan ke cukai, keterangan dokumennya seperti ini. Mungkin kalau rekan-rekan dari pelayaran tahu ya, banyak sekali dokumen-dokumen yang terlibat dalam proses shipping ya. Mulai itu dari terkait barangnya sampai dari operasi kapalnya gitu ya. Itu banyak sekali, dan karena kita tahu bahwa dalam logistik maritim 3 hal ini memainkan banyak peran, maka digitalisasi dalam logistik maritim itu juga memberikan dampak pada ketiga hal tersebut gitu ya. Pada ketiga hal ini. Nanti kita akan coba lihat hal-hal apa ya yang kemudian terdampak akibat digitalisasi. Tapi sebagai gambaran, hal yang banyak terlibat secara langsung, hal yang banyak terubah secara langsung akibat adanya teknologi itu lebih ke pergerakan informasi dan pergerakan finansialnya itu sendiri gitu ya. Karena proses pergerakan barang itu ya, barang itu kan sesuatu yang sifatnya nyata, tangible kita bilangnya, tangible asset ya, terlihat prosesnya akan seperti itu saja. Tetapi yang tidak terlihat bentuknya informasi finansial itu yang banyak kemudian mengalami efisiensi akibat digitalisasi dalam industri maritim gitu ya. Itu gambaran secara general, dan apa sih yang bisnis maritim, pelayaran maritim atau industri logistik maritim itu lihat, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kita mulai masuk ke tema besar hari ini. Saya mau mengajak rekan-rekan melihat teknologi apa sih yang ada dan mulai digunakan di logistik maritim gitu ya. Lex. Yang ya. Ya, sorry motong. Sebelum lanjut ke section 2, mungkin ini udah ada satu pertanyaan sih untuk Boleh. section 1 ya. Ini saya bacain aja. Mm-hmm. Dari Faisal Rahman, perizinan penanganan dan pengiriman barang berbahaya atau dangerous good itu mendapat persetujuan dari pihak mana dan mengacunya ke peraturan apa? Oke. Kalau di G-Goods itu biasanya kalau pelayaran itu kita mengacu pada peraturan-peraturan yang kalau dari ini saya berbicara dari sudut pandang pelayaran ya. Kalau pelayaran itu dulu saya di MERS, kita punya suatu divisi HSE gitu ya, di mana divisi ini akan memeriksa dokumen-dokumen mengenai misalnya kamu mau mengirimkan suatu barang kimia gitu ya. Kita akan cek dengan regulasi-regulasi negara dari custom, barang apa aja sih yang boleh masuk di situ. Lalu barang seberapa bahaya. Jadi setelah kita tahu bahwa barang itu boleh masuk atau tidak dari peraturan yang ada di negara tersebut, biasanya dari cukai ya, tapi tolong dikoreksi kalau salah ya. Kemudian kita juga periksa apakah secara operasional barang tersebut bisa kita angkat ke kapal.
gitu ya. Jadi shipping line sendiri punya tim operasional yang kemudian bisa menyatakan oh barang ini berbahaya atau tidak gitu ya. Kalau jadi kadang misalnya sebagai contoh saya ambil batu bara gitu ya. Ada beberapa pelayaran yang tidak mengizinkan batu bara itu untuk masuk untuk diangkat gitu ya. Baik itu secara kontainer gitu ya atau misalnya dalam curah gitu ya. Di sini kalau kalau pelayaran lain misalnya berani untuk menyatakan oh bahwa kapal saya merasa tingkat keamanan dari batu bara ini masih bisa ditoleransi karena produk batu bara itu ada banyak macamnya juga ya. Jadi di situ dia akan periksa lagi kalau misalnya boleh diangkat ke kapal maka ya pelayaran itu akan menerima gitu. Selain dia periksakan ke peraturan dari negara-negara tujuannya gitu kurang lebihnya. Oke. Itu sih Wan mungkin jawaban saya. Jadi banyak sih pihak yang untuk memeriksa keamanan itu. Jadi nggak cuma dari negara asalnya, tapi pelayaran juga akan memeriksa gitu. Kalau dari pengalaman saya sudut pandangnya seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan ini ada tanggapan dulu nggak dari Faisalnya? Halo, ya kedengeran nggak ya? Sorry. Ya, Kedengaran? Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Alex ya. ya. Jadi, saya mau tanya sih sebenarnya kalau praktisnya, let's say kalau saya bilang saya cargo owner misalkan, dan misalkan dalam tahap planning ya perencanaan. Terus saya mau ngirim kargonya nih misalkan LNG terus dalam bentuknya ISO tank atau kontainer ya. Terus karena dari ini saya mau efisien, ya udah supaya bisa di stack sampai 3 atau 4 layer gitu ke atas. Nah, ini sebenarnya yang paling bagus saya kira-kira saya tuh konsultasinya ke pihak pengelolaan pelabuhan tempat rencana pengiriman ataukah ke shippingnya ya. Itu sih terutama sih. Karena kan terkait perizinannya mungkin nanti akan dihandle oleh shippingnya juga gitu ya. Iya. Makasih sih. Oke. Baik. Terima kasih pertanyaannya ya Mas Faisal. Kalau pengalaman saya menghandle klien-klien saya dulu, ya, saya akan rekomendasikan pertama untuk cek ke shipping line. Karena kenapa? Biasa shipping line itu dia punya informasi mengenai negara-negara yang dia layani, gitu ya. Di situ dia sudah, kalau dulu pengalaman saya di MERS, dia punya data terangkum gitu ya. Negara ini boleh masuk apa, gitu ya. Negara ini tidak boleh membawa apa, gitu ya. Jadi sudah terakomodasi informasinya, gitu ya kurang lebih ya. Jadi kalau saya pengalaman saya silakan tanya dulu gitu ke bagian shipping lainnya, gitu ya. Karena kadang kalau kita tanya ke negaranya langsung itu tadi negaranya mengizinkan, tapi shipping line tidak mengizinkan. Kalau kita langsung tanya ke shipping line sudah punya informasi dari negara tujuan biasanya. Jadi dia bisa langsung mencocokkan. Kurang lebih begitu Mas Faisal. Oke, terima kasih. Ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan Lex dari Kapten Andrew. Boleh. Kita tahu di masa pandemi ini banyak freight forwarder atau PMKL yang PHK karyawan, bahkan menutup perusahaannya. Dalam hal ini pasti akan berhubungan dengan supply chain MERS. Pertanyaan saya, bagaimana pelayaran MERS maintenance market existing di masa pandemi? Jadi ini mungkin sebelumnya kan karena Alex sudah nggak bawa nama MERS lagi, mungkin bisa dijawabnya secara general aja ya. Secara general di shipping line aja ya. Jadi buat beberapa teman-teman juga ntar kalau mau nanya, paling yang bisa dijawab adalah secara general di shipping line. Iya, oke. Pertanyaannya jelas, Lex. Iya, pertanyaannya cukup jelas, tapi saya nggak bisa membawa MERS karena saya sudah nggak terafiliasi dengan MERS secara langsung, gitu ya. Kalau pertanyaannya seperti itu, konteksnya adalah ke bisnis. Bagaimana kemudian kita membangun relasi bisnis dengan klien-klien kita, gitu ya. Memang pada dasarnya perdagangan dunia kan jadi terhambat karena adanya pandemi corona ini, gitu ya. Tapi ada bagaimana cara industri pelayaran dapat menjaga eksistensi bisnisnya. Industri pelayaran tuh bisa berfokus pada sektor-sektor yang krusial. Contohnya apa? Kebutuhan-kebutuhan seperti industri kesehatan misalnya, itu mengalami banyak peningkatan saat ini. Gitu ya. Bagaimana kemudian kita tahu pergerakan misalnya sederhana, alat-alat kesehatan seperti masker gitu ya, itu menjadi kebutuhan utama dunia saat ini. Jadi semakin dibutuhkan, jadi membangun relasi dengan bisnis-bisnis seperti ini itu tetap bisa menjaga eksistensi bisnis pelayaran gitu ya. Kurang lebihnya sih begitu. Jadi berfokus pada sektor-sektor yang sifatnya krusial. Oke, mungkin bisa dilanjut
dulu, next ke section 2. Oke, kita masuk ke section 2 dulu ya. Kita di section 2 ini saya mau berbicara tentang teknologi-teknologi apa saja sih yang bisa diimplementasikan di industri maritim gitu ya. Nah, yang pertama itu otomasi dan integrasi. Jadi ada 4 teknologi. Yang pertama otomasi dan integrasi, ini udah banyak sekali macamnya ya. Yang kedua itu big data, ketiga itu kecerdasan buatan, yang keempat itu blockchain. Ini yang paling baru gitu ya. Nanti kita akan masuk ke satu-satu. Otomasi dan integrasi itu gambarannya sederhananya digitalisasi proses ya. Misalnya dulu kita ini berkaca dari pengalaman-pengalaman yang dibagikan pada industri pelayaran dulu ya, industri logistik dulu ya. Proses dokumentasi itu banyak sekali dokumen-dokumen yang masih dicetak dengan kertas gitu ya. Hal ini mulai diminimalisir oleh banyak pelayaran gitu ya. Jadi kita mulai melakukan file-file digital gitu ya, mulai membuat platform-platform di mana kita bisa melihat data apa yang kita butuhkan, melakukan pertukaran data gitu ya, melakukan pertukaran dokumen gitu ya. Dan selain itu otomasi itu juga bisa misalnya untuk pelabuhan, dari segi pelabuhan kita bisa mulai lihat jadwal kapal secara online, itu tuh banyak sekali saat ini inovasinya gitu ya. Dan udah menjadi hal yang umum ketika semua hal bergerak ke online saat ini gitu ya. Yang kedua itu big data. Big data itu ini gambarannya mungkin agak cukup cukup fundamental seperti itu ya. Jadi gambarannya big data itu adalah sekumpulan data ya yang jumlahnya sangat banyak gitu ya. Yang mana data ini bisa digunakan oleh berbagai pihak. Datanya itu bisa apa aja, nanti saya akan ajak teman-teman lihat lebih detail di industri maritim. Yang ketiga itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence gitu ya. Kecerdasan buatan ini bisa digunakan, dimanfaatkan untuk kalau dari industri pelayaran banyak kita manfaatkan untuk prediksi supply dan demand gitu ya. Bisa juga untuk customer relationship management, bagaimana dengan klien-klien kita itu kita mulai gambarannya memberikan pelayanan secara digital, tapi yang dilakukan oleh kecerdasan buatan. Contohnya apa? Gambarannya chatbot kali ya, mungkin lebih enak kalau misalnya rekan-rekan pernah terbang gitu ya, dan kemudian menggunakan maskapai penerbangan. Itu banyak sekali maskapai penerbangan sudah menggunakan chatbot, robot untuk membalas rekan-rekan gitu, keluhan rekan-rekan dengan menggunakan robot itu tadi gitu. Itu adalah satu bentuk kecerdasan buatan gitu ya. Dan yang terakhir itu blockchain, ini gambarannya seperti membuat sebuah infrastruktur teknologi, sebuah lingkungan teknologi, di mana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya terhubung secara aman gitu ya, dan hanya dalam lingkungan teknologi itu aja yang bisa berkomunikasi gitu ya. Mungkin nanti dengan gambaran lebih lanjut akan lebih mudah melihatnya. Nah, masuk ke bagian pertama, otomasi itu sebagaimana sudah saya coba jelaskan tadi, bentuknya itu bisa dengan aplikasi gitu ya, penggunaan teknologi-teknologi untuk memonitor produksi, delivery, penjadwalan gitu ya. Dan banyak sekali teknologi yang digunakan di sini gitu ya, baik berupa sensor, internet gitu ya, wireless teknologi gitu ya. Untuk misalnya tadi mengukur aktivitas operasi gitu ya, mengukur efisiensi. Dan juga yang kemudian setelah otomasi itu terjadi, hal lain yang menjadi bagian paling penting adalah integrasi. Integrasi ini adalah menghubungkan bagaimana aplikasi-aplikasi tadi yang kita udah ciptakan gitu ya secara digital, supaya bisa memberikan manfaat satu sama lain. Contohnya gini, misalnya pelabuhan memberikan mendigitasi jadwal pelabuhan gitu, jadwal pelabuhan mereka. Nah, pemilik barang, cargo owner, kemudian bisa melihat informasi di website pelabuhan tersebut. Oh, akan ada kapal yang sandar gitu ya. Tapi informasi kapal sandar ini sebenarnya datang dari pelayaran gitu ya. Jadi kemudian pihak pelabuhan dan pihak pelayaran saling berkoordinasi, mengintegrasikan data mereka, menghubungkan data mereka, sehingga memberikan
manfaat gitu ya bagi pemilik kargo misalnya. Untuk mendapatkan informasi, oh kapal saya sudah sampai, kargo saya harus segera rilis gitu. Atau misalnya informasi untuk shipper, pengirim barang, oh kapal saya sudah sampai, berarti saya juga harus memberikan informasi kepada penerima barang saya bahwa kapalnya sudah sandar di negara tujuan. Kurang lebihnya begitu ya, gambaran otomasi dan integrasi. Yang kedua, manfaat-manfaatnya tuh contoh-contohnya apa aja sih di otomasi dan integrasi? Tadi saya udah sebutkan dokumentasi ya, gitu ya. Kita misalnya saat ini yang lagi digadang-gadangkan di pelayaran Indonesia tuh isu terakhir mengenai IDO ya. Newan mungkin nanti juga bisa konfirmasi mungkin update-nya seperti apa sih IDO itu sudah dijalankan gitu ya. Cukai juga sudah mulai mendigitasi proses dokumentasi mereka. Yang kedua itu storage planning. Nah, ini mungkin Newan bisa nanti bicara lebih banyak ya, Wan ya. Saya dapat gambaran sedikit dulu ilmu ini. Jadi bagaimana planner kapal itu bisa mengatur kargonya sekarang lebih mudah. Gimana ya, saya harus menentukan, oh kargo A harus ada di bagian tengah kapal, kargo A harus di stacking sekian banyak gitu ya. Ini bisa untuk jangka amannya kita bisa menyusun sampai berapa tingkat gitu ya. Untuk kargo-kargo OOG atau LNG atau tanker harus diletakkan di mana gitu. Nah, itu sudah bisa dilakukan secara digital. Teknologi-teknologi ini memberikan kita kemudahan, memberikan kita efisiensi gitu. Nah, kemudian juga ini yang kalau dari segi operasi kapal, autonomous vessel. Bagaimana kapal itu bisa bergerak tanpa ada nakodanya. Tapi mungkin untuk kapal-kapal besar ini masih menjadi tantangan ya, masih jauh saya rasa. Tapi mulai coba digali, mulai coba dikembangkan. Kenapa? Karena kita mau menghemat bahan bakar gitu ya. Kita mau meminimalisir emisi karbon yang dihasilkan supaya tidak mencederai lingkungan kita gitu. Dan yang keempat itu adalah contohnya digital payment. Kalau rekan-rekan tahu proses logistik kontainer, terlebih kontainer logistik gitu ya, itu melibatkan banyak sekali jumlah uang dalam angka yang tidak sedikit gitu ya. Kita tidak bicara nominal dalam ratusan ribu, tapi lebih dari itu gitu. Kita bicara ribuan dolar, puluhan ribu dolar. Nah, bayangkan ketika misalnya kita melakukan pembayaran terhadap jasa-jasa logistik itu, tapi menggunakan uang cash. Berapa banyak kita harus membawa uang tersebut dalam bentuk cash gitu ya. Akan lebih mudah dan akan lebih aman ketika pembayaran tersebut bisa dilakukan secara digital misalnya gitu ya. Dan saat ini kan juga dalam industri 4.0 orang-orang juga sudah tidak asing lagi lah dengan implementasi teknologi gitu. Kita bisa menggunakan bahkan untuk menggunakan transportasi saja kita juga sudah menggunakan teknologi-teknologi digital. Jadi ini juga mulai dikembangkan dalam industri maritim gitu ya. Nah, big data. Big data itu gambarannya adalah sekumpulan data yang banyak sekali. Kalau misalnya teman-teman ingat tadi, dalam proses logistik maritim secara general, kan banyak sekali ya pihak yang terlibat di situ. Ada shipper, consignee, cukai, pelabuhan, pelayaran, MKL misalnya di sana ya, yang menengahi. Itu informasinya banyak sekali yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang terlibat gitu ya. Bagaimana kemudian data-data ini bisa kita manage, bisa kita kendalikan, bisa kita atur, sehingga bisa memberikan manfaat, gitu ya. Nah, jadi kuncinya ada di segmentasi, bagaimana kita memilah data-data apa saja yang kita butuhkan. Karena kalau hanya berupa data yang sangat banyak, tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya sebenarnya, tanpa kita paham bagaimana cara mengelola data tersebut, gitu ya. Dari segi bisnis, kita bisa menggunakan data-data tersebut untuk analisa supply dan demand misalnya. Seperti apa sih tren market saat ini, gitu ya. Bisa juga untuk traffic-nya seperti apa saat ini, gitu ya. Lalu lintas transportasi saat ini seperti apa, apakah akan efisien untuk bahan bakar saya, gitu. Berapa kos bahan bakar yang harus saya keluarkan. Itu informasi-informasi seperti itu kemudian bisa di-generate, bisa digunakan dihasilkan dari manajemen big data gitu. Nah, ini ada sebuah riset dari T-Systems ya mengenai berapa luas sih sebenarnya pemanfaatan big data itu, seberapa luas pemanfaatan big data itu di industri logistik. Kalau kita lihat di bagian tengah,
di core transportation network itu, logistik maritim itu banyak menggunakan untuk strategic network planning. Apa sih kita bicara network planning itu apa sih di logistik maritim? Sederhananya begini, kemana suatu industri pelayaran gitu ya bisa mengantarkan barang-barangnya, apakah misalnya dari negara A ke negara B itu bisa menguntungkan secara bisnis dan memberikan manfaat kepada customer gitu ya. Apakah kemudian dengan saya mengantarkan barang dari Jakarta ke Amerika melalui Singapura misalnya itu memberikan manfaat yang paling banyak untuk saya. Nah, itu kan membutuhkan analisa yang sangat besar gitu ya. Analisa yang sangat rumit dan kompleks. Disitulah data-data itu memberikan kejelasan kepada kita di mana sih efisiensi-efisiensi yang bisa kita bangun. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, banyak nih manfaatnya nih, rekan-rekan bisa lihat ya, dari gambaran diagram ini, ada sekitar 11 manfaat di situ, mulai dari capacity planning, kemudian untuk service improvement, customer loyalty management di situ, real time optimization gitu ya. Nah, real time ini juga lagi digadang-gadangkan juga ya untuk mengefisiensikan transportasi gitu ya, supaya menghemat biaya logistik gitu ya. Bisa juga untuk market intelligence. Market intelligence ini untuk apa? Informasi pasar sederhananya. Untuk tahu saat ini industri yang lagi dibutuhkan di suatu negara misalnya apa? Misalnya di Indonesia apa sih impor yang lagi banyak dimasukkan ke Indonesia gitu atau ekspor barang apa sih yang sangat intensif dari Indonesia. Data-data itu akan membuat kita bisa memperoleh informasi industri secara general, di mana industri yang bisa memberikan banyak manfaat bagi kita gitu ya. Kemudian juga delivery gitu ya, bagaimana kita bisa, kalau rekan-rekan tahu logistik itu kan sangat terpecah belah ya. Saat ini kita mulai industri logistik itu kita bilangnya sangat fragmented. Banyak sekali yang terlibat, mulai dari orang-orang, kita bayangkan misalnya saya dan rekan-rekan memesan barang saat ini. Itu kan banyak sekali elemen-elemen pembelinya gitu ya, sangat terpecah-pecah. Bagaimana kita bisa mengkonsolidasi logistik tersebut, barang-barang tersebut, dan kita bisa mengintegrasikannya ke dalam sistem logistik. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah teknologi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu bisa membantu untuk operasi dan banyaknya itu untuk relationship management. Uniknya adalah kecerdasan buatan ini tidak digunakan untuk analisa secara berat gitu ya, tapi untuk mengatur hubungan gitu ya, membantu mempermudah proses komunikasi dengan customer, komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat misalnya gitu ya. Bentuknya seperti apa? Tadi saya sudah sempat singgung, misalnya seperti chatbot. Ya. Misalnya teman-teman sebagai pemilik kargo, atau misalnya seperti pertanyaan Mas Faisal tadi ya, saya harus tanya kemana nih informasi seperti ini nih, gitu ya. Harus ke pelayaran kah? Harus ke ke pelabuhan kah? Nah, teknologi kecerdasan buatan itu bisa membantu seperti itu. Contoh nyatanya nanti saya ada angkat beberapa ya, di mana customer saat ini bisa tanya informasi apakah barang ini bisa diterima, apakah negara tujuan ini bisa menerima, nanti ada contohnya gitu ya. Nah, dan diestimasi ke depannya industri logistik itu, ini menurut laporan dari McKinsey & Company terbaru tahun 2019, industri transport logistik itu akan sangat banyak terdisrupsi, akan sangat banyak mengalami guncangan-guncangan akibat adanya teknologi kecerdasan buatan. Apakah hal ini menjadi hal yang buruk atau malah menjadi hal yang baik? Jawabannya adalah tergantung. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Ketika kita bisa memanfaatkan teknologi, ketika kita bisa memanfaatkan, memahami dan mengembangkan, maka itu akan memberikan manfaat yang baik gitu untuk industri logistik maritim ke depannya. Banyak sekali efisiensi yang bisa diciptakan gitu ya. Dan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh kecerdasan buatan itu sifatnya real time. Kita mengeliminasi banyak sekali interupsi-interupsi manusia gitu ya. Misalnya kita harus tanya tadi, harus telepon dulu nih, mau tanya informasi mengenai kargo gitu ya. Saya harus telepon dulu nih ke pelayaran, ntar pas lagi telepon ke pelayaran nggak ada yang ngangkat lah gitu ya, kurang lebih. Nah itu kan gangguan-gangguan, hambatan-hambatan yang sifatnya
kualitatif sekali gitu ya. Teknologi kecerdasan bisa memberikan informasi itu secara instan tanpa perlu menunggu gitu ya. Jadi efisiensi waktu itu sangat banyak terjadi di sini. Nah, tantangannya kemudian ya manusia itu tadi kemudian akan pelan-pelan mulai tergusur. Apakah jadi semakin tidak dibutuhkan? Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut tantangan-tantangannya seperti apa gitu ya. Tapi kurang lebih gambarannya bahwa teknologi kecerdasan itu akan sangat memberikan guncangan dalam industri logistik dan tentunya juga memberikan manfaat ke depannya. Dari segi operasi juga bisa. Tadi kan saya bicara mengenai relationship gitu ya, hubungan dengan berbagai pihak. Dari segi operasi bisa, misalnya untuk ini untuk rekan-rekan di pelabuhan mungkin bisa berbicara lebih lanjut ya. Seperti apa sih perkembangan proses sandar kapal di pelabuhan gitu ya. Kadang banyak sekali traffic yang perlu di-manage gitu, dan ini kan sifatnya sulit sekali. Dengan adanya kecerdasan buatan tersebut bisa memberikan prediksi kepada kita, oh kapal ini misalnya memberikan membutuhkan prioritas lebih untuk proses bersandar. Jadi bisa di-manage, bisa diatur prioritas kapal yang akan bersandarnya supaya aktivitas bongkar muat itu tidak terganggu dan pelayanan pelabuhan itu bisa lebih efisien gitu ya. Dan dampaknya apa? Kalau misalnya pelayanan semakin efisien, waktu lebih cepat, pendapatan dari pelabuhan pun juga semakin tinggi gitu karena semakin banyak aktivitas yang bisa di-handle gitu kurang lebihnya ya. Dan ini terjadi tidak hanya pada aktivitas bongkar muat naik turun kargo di kapal. Dari kargo itu masuk ke pintu pelabuhan pun hal itu bisa diprediksi dengan teknologi kecerdasan buatan gitu ya. Proses perencanaan di stacking yard pun juga bisa direncanakan di situ ya. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang manfaatnya banyak sekali untuk operasi. Gitu. Nah, yang keempat itu terakhir adalah blockchain. Cukup sulit karena sebenarnya menjelaskannya karena background saya juga sebenarnya bukan IT, tapi saya coba belajar dan coba membagikan ke teman-teman. Jadi bayangkan ada sebuah ekosistem digital di mana hanya orang-orang terhubung saja yang tahu ekosistem tersebut. Ibaratnya misalnya kita punya sistem infrastruktur perusahaan gitu ya, infrastruktur teknologi perusahaan. Ya hanya orang-orang dalam perusahaan tersebut itu saja yang bisa berkomunikasi menggunakan email, menggunakan sosial media di perusahaan tersebut. Nah, blockchain itu adalah teknologinya kurang lebih seperti itu. Hanya saja ada beberapa teknologi kita sebutnya sebagai ledger teknologi di situ ya, yang memberikan tingkat keamanan lebih tinggi gitu ya dalam teknologi ini. Jadi ada banyak sekali enkripsi yang mendukung tingkat keamanan ekosistem ini. Nah, dalam industri pelayaran, teknologi blockchain ini bisa digunakan untuk membuat ekosistem dari pihak-pihak yang terlibat tadi. Dari di flow awal tadi yang saya sempat bagikan, misalnya kita bisa membentuk ekosistem untuk pelayaran, pengirim barang, gitu ya, penerima barang, cukai, pelabuhan. Dalam ekosistem yang terhubung secara digital ini, dan ketika ekosistem digital ini aman, kita bisa melakukan transaksi data, perpindahan data, yang juga secara aman dan real time saat ini. Jadi tidak perlu kita menunggu prosesnya misalnya karena sejauh ini prosesnya masih sederhana meskipun sudah digital, misalnya dari pengirim barang, mengirimkan dokumen ke cukai. Saat ini kita nggak tahu sebagai penerima barang gitu, sebagai penerima barang kita tidak tahu apakah si pengirim barang sudah melakukan pengiriman dokumen kepada cukai atau kepada pihak pelabuhan. Kita harus tanya lagi ke pengirim barang gitu. Ini kan proses ini membutuhkan waktu gitu dan membutuhkan transaksi data gitu ya, data transactional activity di sini. Nah, ketika misalnya ada sebuah ekosistem yang terhubung, semua hal itu jadi transparan. Oh, saya tahu kemudian shipper saya sudah melakukan dokumen submission misalnya untuk ke bagian cukai gitu ya, dan berarti saya harus segera memproses dokumen-dokumen yang misalnya saya perlukan untuk rilis kargo di destinasi misalnya seperti itu. Bentuknya seperti apa? Nah, ini kurang lebihnya ya. Jadi ada sebuah ekosistem yang saling terhubung, semuanya tahu satu sama lain aktivitasnya apa, tapi orang-orang yang ada di luar ekosistem ini ya tidak bisa mendapatkan akses informasi, sehingga informasi yang beredar bisa menjadi lebih aman gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak terkait tidak akan
memperoleh informasi yang bisa mengganggu aktivitas operasional di logistik maritim, gitu ya. Nah, rekan-rekan juga bisa lihat sendiri di sini. Idealnya apa sih? Siapa sih pihak-pihak yang bisa terhubung? Ya, misalnya dari shipping line, pengirim barang, bank juga ya untuk pembayaran tadi, misalnya pelabuhan, freight forwarders, MKL gitu ya, dan pihak-pihak otoritas lainnya. Gitu. Nah, kurang lebih dengan ekosistem yang dapat terhubung secara aman tadi, ini ada 7 manfaat gitu ya. Ini juga kita pahami betul dalam industri pelayaran. Memang ini manfaat yang memang kita butuhkan saat ini. Ya. Yang pertama itu adalah efisiensi waktu, pasti. Jadi kita nggak perlu menunggu lagi terlalu lama. Semua sudah tahu secara transparan. Dari A ke B sudah selesai, B bisa langsung lanjut ke C. Jadi ini seamless, ya, tidak terputus proses operasionalnya. Transparan juga, cost reduction karena tidak perlu menunggu waktu yang lebih lama, aman gitu ya, dan compliance-nya juga jadi lebih terukur gitu ya. Kita menghindari kadang gini, banyak sekali aktivitas-aktivitas pelanggaran yang terjadi dalam proses perpindahan barang di industri maritim. Sederhananya misalnya ya, shipper melakukan pengiriman barang gitu ya. Dalam dokumen dia menyatakan barang tersebut sebagai A gitu ya. Ternyata kargo yang dia kirim aslinya adalah barang lain gitu. Dan ini kita tidak bisa periksa secara langsung lebih detail gitu ya. Sampai kita menunjuk misalnya surveyor gitu ya, melakukan pemeriksaan, melakukan compliance checking di situ. Nah, dan proses penunjukan itu dari penunjukan sampai melakukan survei, menganalisasi survei itu kan butuh waktu sangat lama. Nah, ketika ekosistem ini terhubung, semua langsung bisa mendapatkan informasi itu real time. Jadi ketika misalnya, oh ternyata ada pelanggaran, pihak pelabuhan langsung tahu, pihak cukai di destinasi langsung tahu, pihak pengirim barang di destinasi, pihak penerima barang di destinasi juga langsung tahu. Jadi langsung terhubung semua di situ ya. Dan ketika informasi lebih cepat, ya yang pasti kemudian customer kita merasa, oh kualitas pemberian pelayanannya juga meningkat gitu ya, kurang lebih. Semua transparan, semua cepat, semua efisien, customer juga jadi lebih senang gitu kurang lebihnya. Nah, ini secara general ya, saya mencoba merangkum apa aja sih manfaat dari teknologi-teknologi digital di industri maritim. Jadi kalau dari United Nations UNCTAD itu menyatakan ya proses yang sudah kita lakukan itu semakin efisien. Dan kemudian adanya teknologi ini memberikan kesempatan untuk adanya bisnis-bisnis baru. Contohnya apa? Perusahaan-perusahaan teknologi yang tadinya sepertinya awam gitu ya di industri pelayaran, kemudian bisa menjadi terintegrasi. Kita butuh mereka untuk mendevelop sistem misalnya. Tolong dong kembangkan sistem untuk mengukur waktu pelayanan saya, mulai dari kargo tiba, kapal sandar, sampai keluar dari pelabuhan. Berapa lama nih waktu yang kita butuhkan? Nah, kita membutuhkan bantuan dari teknologi-teknologi tadi ya. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi itu kemudian bisa semakin terlibat. Bank juga semakin terlibat secara digital gitu ya. Banyak pembayaran-pembayaran kemudian kita bisa lakukan secara digital. Dan kemudian hal ini juga merubah transforming supply chain geography of trade gitu ya. Yang tadinya kita rasa sangat jauh gitu ya. Jadi semakin dekat gitu ya. Karena informasinya beredar lebih cepat gitu ya. Jadi jarak itu bukan sebuah hambatan lagi kemudian untuk melakukan sebuah transaksi logistik gitu ya. Di era modern ini. Nah, lain United Nations, lain juga beberapa praktisi dan profesional, mereka melihat bahwa dengan adanya manfaat dari teknologi digital tersebut, economies of scale itu bisa semakin berkembang, ya. Yang diproduksi bisa semakin banyak, pasar yang dijangkau bisa semakin banyak, maka biaya-biaya yang muncul bisa semakin ditekan, gitu ya. Jadi economies of scale-nya semakin baik. Flexibility, gambarannya begini, ketika misalnya contohnya, kita berbicara resiko juga ya, mungkin biar banyak perspektif di sini dalam diskusi. Ketika misalnya terjadi sebuah kecelakaan kapal, ya, ini juga kasusnya sempat saya alami. Karena kita sudah punya sistem informasi yang saling terhubung, 1 jam setelah kapal itu mengalami
kita mendapatkan informasi kapal itu mengalami kecelakaan, kita langsung bisa merencanakan tindakan-tindakan apa yang harus kita ambil, gitu ya. Oh, mungkin yang tadinya harus sandar dulu di Singapura, kita bisa sandarkan dulu mungkin ke Malaysia, ke China gitu ya, kemudian baru ke Malaysia, baru ke Jakarta. Kenapa? Karena bisa mengganggu aktivitas loading dari kapal yang lain misalnya dari segi pelayaran gitu ya. Fleksibilitas ini kemudian bisa kita atur karena ada informasi yang transparan gitu ya. Dan kemudian data-data itu seperti yang saya sampaikan tadi memberikan gambaran secara jelas. Jadi kita bisa melakukan prediksi, trend analytics gitu ya. Oh, nanti ke depannya akan seperti ini planningnya. Karena banyak sekali faktor-faktor eventual gitu ya, seasonality gitu ya kita bilangnya, yang terjadi dalam industri logistik maritim. Contoh, saya angkat Indonesia. Di Indonesia itu aktivitas pelabuhan itu akan menjadi sangat minimal pada periode Ramadan biasanya gitu ya, menuju Lebaran gitu ya. Itu pabrik-pabrik kemudian pada tutup gitu ya. Sangat minimal sekali aktivitas seperti ini. Dengan adanya data yang sudah muncul, kita bisa merencanakan, oh, ketika nanti aktivitas menjadi sangat minimal, tindakan apa yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir biaya operasi misalnya. Ya, itu kita bisa prediksi kemudian, karena kita tahu gitu ya muatan apa yang akan datang. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga otomasi, ini juga sudah disampaikan tadi, semua sudah terhubung secara otomatis gitu ya, memberikan transaksi informasi terjadi secara real time ya. Dan yang terakhir itu adalah dampak lingkungan ya. Kalau misalnya waktu kapal sandar bisa diprediksi gitu ya, kapal tidak perlu menunggu lebih lama di situ misalnya. Ketika kapal datang ke suatu negara, dia hanya butuh beberapa waktu untuk bongkar muat dan kemudian mulai bergerak lagi. Apa dampaknya? Emisi karbonnya semakin rendah. Itu dampak environment yang bisa juga diatur gitu ya, efisiensi bahan bakar kapal. Nah, sudah sampai mana sih sebenarnya saat ini? Kalau kita tanya prosesnya itu sebenarnya digitasi logistik maritim itu ada 3 proses secara besar. Optimisasi, extension atau ekspansi, dan yang ketiga itu transformasi. Ya. Kita sudah selesai nih dalam proses transformasi. Ya. Kita sudah mulai di Indonesia sendiri contohnya, kita sudah mulai mengadopsi teknologi-teknologi digital. Ya. Silakan cek di website-website pelabuhan misalnya, itu kita bisa cek jadwal sandar kapal. Silakan cek di website-website pelayaran, kita sudah bisa mendapatkan dokumen kita secara digital. Itu sudah teroptimasi. Kita mulai mengembangkan manfaat teknologi saat ini untuk memberikan manfaat ke banyak hal lainnya, ya. Itu kita sudah dalam tahap ekspansi. Contohnya, misalnya untuk cargo tracking, gitu ya. Jadi teknologi terbaru itu kita bisa tahu kargo kita tuh udah sampai mana sih. Jadi titik kapalnya itu udah ada di mana saat ini, gitu. Kapalnya sedang berlayar nih dari Port Said misalnya ya, sedang menuju ke Singapura untuk bersandar untuk transit gitu ya di situ. Nah, kita bisa itu sudah menjadi teknologi yang mulai diadaptasi gitu, dan itu sedang kita kembangkan. Nah, tahap terakhir bentuknya transformasi, ini masih cukup jauh sebenarnya karena masih banyak hambatan-hambatan skala-skala yang lebih kecil gitu ya, pengguna teknologi dalam skala yang lebih kecil yang belum bisa beradaptasi dengan teknologi tersebut. Sebagai contoh misalnya pelayaran-pelayaran lokal gitu ya. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja ya, di negara-negara luar juga seperti itu. Mungkin karena keterbatasan teknologi mereka belum bisa mengadopsi sistem ini. Masih banyak pelayaran-pelayaran yang melakukan aktivitas operasional dokumen mereka gitu ya, aktivitas transaksi keuangan mereka tuh secara manual, itu masih banyak sekali. Ini cakupannya tidak di Indonesia sekali lagi ya. Jadi untuk transformasi itu masih dalam jangka yang lebih jauh. Tapi gambarannya adalah ketika semua pihak yang terlibat itu sudah bisa menggunakan data sudah bisa mengakses dan menggunakan data digital secara general, berarti kita sudah sampai tahap transformasi. Gitu. Nah, tantangannya ke depan apa sih yang disajikan oleh teknologi ini? Pertama, negara berkembang itu harus bisa beradaptasi dengan teknologi ini. Adaptasinya dari sudut pandang apa? Pertama dari segi human resources-nya.
sumber daya manusianya. Ketika kualitas teknologi ini kemudian lebih besar dari sumber daya manusia, maka industri bisnis pun juga akan menggunakan teknologi, akan lebih kecenderungannya adalah lebih menggunakan teknologi tersebut. Maka penting untuk kita sebagai sumber daya manusia itu bisa paham bagaimana cara menggunakan teknologi ini, supaya kita bisa dipercaya, supaya kita bisa ditunjuk sebagai tenaga manusia, sumber daya manusia yang bisa memanfaatkan teknologi. Ya, jadi kita tidak tergantikan, kita ditunjuk sebagai pihak yang memanfaatkan teknologi. Ini penting, ya. Dan ini juga hal ini melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat, seluruh pihak, nggak cuma pelayaran. Cukai juga seperti itu, rekan-rekan di pelayaran juga seperti itu. Mungkin kadet-kadet juga seperti itu ya nantinya ya. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi-teknologi di kapal nantinya. Ya. Jangan sampai teknologi itu menjadi sangat canggih, akhirnya kita tidak butuh lagi gitu ya sumber daya manusia ini. Dan kita juga yang perlu dipersiapkan oleh negara-negara berkembang adalah kapasitas teknologinya. Ya, jangan sampai nanti negara tetangga kita sudah bisa mengadopsi teknologi kecerdasan buatan, kita masih bingung di sini, tidak bisa menggunakannya. Gitu ya. Itu perlu disiapkan juga ya kapasitas teknologi kita untuk bisa mengembangkan sendiri. Ya, kita yang menciptakan aplikasinya, jangan melulu kita berpegang dependen dengan negara-negara lain. Gitu ya. Dan yang kedua itu adalah standar. Bagaimana kita menerapkan bagaimana organisasi-organisasi dunia dan otoritas seperti pemerintah itu memberikan regulasi-regulasi yang bisa meyakinkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perdagangan dunia itu mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Ya, jadi tidak ada monopoli satu sama lain. Karena satu pihak memiliki teknologi yang lebih canggih, dia berusaha menekan pihak lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal entah itu dari segi finansial ya atau dari segi operasi tadi itu. Jadi perlu ada paduan-paduannya, perlu ada peraturan-peraturannya, legalitas-legalitasnya. Dan ini bisa diatur baik dari skala general internasional gitu ya, dunia, atau misalnya dalam skala negara gitu ya. Misalnya dari IMO misalnya, itu organisasi yang biasa kita jadikan acuan untuk perdagangan maritim gitu ya, International Maritime Organization. Mereka perlu kemudian untuk mengambil sudut pandang dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang supaya tidak ada yang tertinggal gitu. Oke. Dan kemudian juga keamanan data ya, karena sudah semuanya secara digital, kita mungkin banyak juga saat ini melihat bahwa banyak nih terjadi data kebocoran gitu ya. Ini juga perlu menjadi sudut pandang yang dipertimbangkan oleh banyak pihak. Tidak cuma pihak pelayaran saja, pihak pelabuhan juga perlu tahu. Karena informasi yang beredar dalam data-data logistik itu banyak sekali ya. Siapa shippernya itu ketahuan, dari mana negaranya itu berasal ketahuan ya. Pelayaran yang ditunjuk itu siapa ketahuan. Kargonya apa, berapa banyak, nilainya berapa, itu bisa ditemukan gitu ya. Informasinya dalam data-data yang beredar, sehingga perlu perhatian khusus supaya data ini tidak istilahnya bocor gitu ya ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, itu selesai bagian dari section 2. Saya sudah selesai menyampaikan dari teknologi apa saja. Nanti selanjutnya ini di section 3 saya mau bahas beberapa contoh ya yang sudah diimplementasikan. Nanti kalau teman-teman tahu informasi lebih lanjut, rekan-rekan tahu informasi lebih lanjut, juga boleh kita saling berbagi gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak ya, Nilwan, sampai sini? Halo, Lex. Iya, ini udah ada beberapa pertanyaan, Lex. Iya, boleh. Oke, yang pertama dari Rian. Saya mau menanyakan soal cargo declaration. Tadi Pak Hasan, info untuk jenis barang tertentu itu harus ditanyakan ke shipping line. Bagaimana jika cargo declaration tidak sesuai dengan kargo sesungguhnya, dan seperti apa yang terjadi pada Maersk Honam? Oke, saya nggak mau mengafiliasikan lagi ya. Iya. Kalau misalnya kargo itu tidak sesuai, banyak tindakan yang bisa diambil. Kalau dari pelayaran itu bisa menolak, misalnya saat dia sedang transit, dan ternyata ditemukan bahwa barang itu tidak sesuai. Biasa kita memperoleh informasi dari otoritas negara tersebut. Seperti itu ya.
Dan pelayaran itu bisa menolak untuk kargo itu dilanjutkan dan bisa dikirimkan kembali ke pengirim. Ya. Jadi banyak sekali tindakan-tindakan yang bisa diambil, tapi untuk pelayaran-pelayaran yang sangat patuh dengan peraturan-peraturan, umumnya akan ditolak, ya, sampai dokumentasinya, informasi yang mengenai cargo declaration tersebut diperbaiki, gitu. Ya, jadi bisa dikembalikan atau bisa ditahan kargonya. Itu juga kembali pada peraturan-peraturan di negara masing-masing, karena customs-nya dari negara masing-masing itu juga berbeda, jadi tidak ada acuan khusus. Harus dipahami bagaimana peraturan di negara asal dan negara tujuannya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sejauh ini ada tanggapan dulu dari Mas Rian ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Alex ya. Oke, boleh. Ini dari Feby Adriansyah. Ingin tahu apakah pendapat Mas Hasan terhadap crewless ship dan sampai mana AI bisa mengakomodir keselamatan dalam pelayaran. Di sini katanya beliau mendengar MERS sudah menetapkan pada salah. Baik. Pendapat saya, teknologi itu masih jauh. Mengenai crewless ship, nakoda-nakoda kapal itu ya, pihak-pihak yang terlibat di kapal itu, banyak sekali hal-hal yang kita tidak bisa prediksi dalam proses perjalanan kapal. Sebagai contoh, misalnya pemilihan rute ya, atau terjadi badai gitu ya. Apakah kemudian jalur yang dipilih kapal itu harus dilanjutkan atau tidak? Itu kan butuh banyak sekali pertimbangan. Ya. Terkadang pertimbangan manusia itu akan menjadi pertimbangan yang lebih baik, gitu, yang memberikan manfaat. Karena bagaimanapun ketika kita bicara kecerdasan buatan, dia dibuat pasti untuk suatu tujuan. Ya. Misalnya tujuannya keuntungan, gitu ya. Dibuat tujuannya untuk, maka dia akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mengutamakan keuntungan. Jadi misalnya sebagai contoh tadi dalam kasus misalnya terjadi ada badai gitu ya dalam perjalanan kapal. Dari segi operasional biayanya akan tinggi kalau kita tidak melanjutkan. Maka kapal itu akan melanjutkan, gitu ya. Dia kecerdasan buatan yang diterapkan pada kapal itu misalnya itu diterapkan ya dia akan memilih untuk melanjutkan aktivitas kapal tersebut. Tapi kan pada dasarnya ada hal-hal lain kita perlu pertimbangkan, misalnya aspek keamanan dari kargo tersebut, aspek keamanan kapal seperti itu ya. Nah itu manusia yang sebenarnya masih diperlukan untuk melakukan intervensi-intervensi seperti itu. Jadi masih cukup jauh, tapi dibutuhkan, mungkin suatu saat nanti akan dibutuhkan untuk skala yang lebih kecil. Seperti itu sih pandangan saya. Oke, terima kasih Lex. Ini dari Mas Feby Adriansyahnya, ada yang mau ditanggapi dulu nggak Mas? Cukup menurut saya. Oke, makasih ya Mas ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Lex. Boleh. Dari saudari Vera Dwi Setiani. Ya ini dia nanya, kondisi logistik di Indonesia saat ini kan bisa dikatakan masih belum merata perkembangannya antara wilayah barat atau Jawa dengan wilayah timur. Apakah digitalisasi bisa menjadi solusi untuk masalah ini? Bagaimana mengatasi kendala kurangnya pemahaman teknologi para user, khususnya untuk bisnis-bisnis lokal? Oke, pertanyaannya baik sekali. Bagaimana ya supaya apakah teknologi ini bisa menjadi solusi untuk pemerataan? Jawaban saya bukan solusi secara langsung. Ya. Teknologi ini sifatnya mendukung. Ya. Kalau masalah pemerataan itu banyak sekali faktor yang perlu kita pertimbangkan. Ya. Mulai dari supply demand-nya, apakah bisnisnya ada di suatu tempat tersebut? Jawabannya kalau misalnya sudah supply demand bukan teknologi. Gitu ya. Seperti apa sih pasarnya di sana? Teknologi adalah penghubung, ya, bagaimana teknologi ini bisa menghubungkan satu sama lain lebih lanjut, ya, supaya lebih efisien, ya, supaya proses operasional logistiknya itu tidak terlalu memakan banyak biaya. Jadi bukan solusi utama digitalisasi, tapi menjadi pendukung. Bagaimana cara menyelesaikannya? Wah, jujur saya mungkin bukan pihak yang cukup kapasitasnya untuk menjawab, karena itu banyak sekali pertimbangan infrastrukturnya secara makroekonomi ya.
perlu pertimbangan pemerintah juga di sana, perlu diskusi dengan pelaku bisnis gitu ya, perlu diskusi juga dengan pasar-pasar terkait. Jadi banyak sekali aspek yang terlibat itu satu. Lalu bagaimana mengatasi kendala kurangnya pemahaman teknologi pada user? Nah, ini pertanyaannya baik. Harus ada yang menginisiasi jawabannya ya. Dan pihak-pihak besar itu adalah pihak-pihak baik yang bisa menginisiasi. Contohnya apa? Pelabuhan, cukai, dan pelayaran. Karena mereka ini adalah pihak-pihak yang fungsinya sangat krusial dalam logistik maritim. Ketika mereka mulai mengimplementasikan teknologi, pihak-pihak lainnya akan mulai ikut dan tertarik. Ya, jadi penting kemudian pihak pelabuhan, cukai, ya, pelayaran untuk mau mempromosikan penggunaan teknologi supaya nggak melulu kita tradisional caranya. Ya, jadi saya pikir pihak-pihak ini bisa menjadi penggerak utama dalam implementasi teknologi dan sebelum menjadi penggerak tidak boleh takut dengan adanya adaptasi teknologi. Harus dilihat manfaatnya untuk mempermudah segala hal. Kurang lebih begitu ya. Oke, sejauh ini dari Mbak Vera Dwi Setiani ada tanggapan nggak? Nggak ada, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Oke. Ini sejauh ini baru itu doang sih pertanyaannya, Lex. Bisa dilanjut dulu ke section berikutnya ya. Oke. Kita lanjut ke section berikutnya, section terakhir. Ini saya hanya mau menunjukkan beberapa case. Dan sekali lagi saya tegaskan tidak ada faktor promosi di sini ya. Saya hanya mengangkat supaya teman-teman memiliki gambaran dan murni untuk berbagi aja di sini ya. Tidak ada faktor promosi dan marketing, tidak ada sama sekali. Oke. Nah, teknologi otomasi itu banyak ya, sebagaimana saya sudah sampaikan. Contohnya itu kita bisa melihat di Indonesia tuh DevHub juga sudah baik sekali untuk mengembangkan aplikasi Inaportnet ya. Ini untuk manajemen vessel di sini ya. Pelayaran lokal seperti Spill juga mulai menggunakan media digital ya. Mereka sudah punya aplikasi MySpill di sini supaya cargo owner bisa melacak aktivitas pergerakan kargo mereka gitu ya. Pelabuhan juga di sini sudah memberikan pelayanan yang terhubung secara digital untuk pelayaran ya, dengan PCS di sini. Dan dari pelayaran sendiri juga memberikan contohnya di sini yang saya angkat My Finance dari MERS ya, dia punya aplikasi supaya untuk mendapatkan informasi apakah pembayaran yang dilakukan oleh cargo owner itu sudah diterima gitu ya, dan pembayarannya itu bisa dilakukan secara digital. Dan ketika misalnya sudah diproses pembayarannya, sistemnya itu bisa langsung mengotomasi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk cargo release gitu ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya dari otomasi dan integrasi ya. Lalu kemudian ini big data, pemanfaatan big data. Jadi IMO sudah mendukung dari data-data yang sudah available secara publik dari bukan secara publik, maaf saya koreksi. Data-data yang sudah available dari pelayaran, pelabuhan, dan cukai itu bisa dioptimisasikan dengan aplikasi Just in Time. Just in Time ini adalah ilmu manajemen logistik ya. Ini juga yang jadi alasan saya kenapa sih saya mau pergi belajar ke Jepang, karena Just in Time ini mungkin teman-teman boleh cari lebih lanjut. Just in Time ini adalah ilmu manajemen logistik. Ilmunya lebih dikenal dengan istilah Toyota Production System ya. Bagaimana manufaktur dan logistik itu bisa diatur sedemikian rupa supaya sangat efisien. Ini bukan sesinya, jadi saya tidak akan jelaskan lebih lanjut, tapi big data itu bisa memberikan manfaat dengan kombinasi aplikasi ilmu manajemen just in time ya itu. Kemudian ini juga dari adanya banyak aplikasi big data, kita bisa memberikan asuransi misalnya ya, perlindungan terhadap kargo ya, opsi-opsi kargo, karena kan kita tahu bahwa kargo itu kan berjalan dari satu titik ke titik lain itu perjalanannya cukup panjang, dan di situ banyak menghadapi resiko-resiko. Nah, pergerakan resiko tersebut, pergerakan aktivitas itu juga bisa kita lacak ya dengan aplikasi-aplikasi. Di sini banyak banget aplikasi modern yang sudah dikembangkan.
aplikasi-aplikasi ini pada dasarnya memberikan visibilitas kepada consumer gitu, melalui aplikasi di HP mereka gitu ya. Jadi ini bisa di-download di Android, mereka bisa melacak, oh kargo saya sedang menjalani aktivitas ini gitu ya. Itu sudah bisa dimanfaatkan karena adanya aplikasi big data tersebut. Jadi ini aplikasi-aplikasi ini sudah terintegrasi dengan pihak pelayaran, pihak cukai, pihak pelabuhan. Jadi sudah bisa dilihat secara langsung pemanfaatannya. Nanti teman-teman rekan-rekan bisa download sendiri ya, bisa cari sendiri. Oh bentuknya seperti ini gitu ya. Lalu artificial intelligence itu juga tadi contoh yang saya angkat Seabot. Nah ini juga ini salah satu proyek yang saya kerjakan langsung. Ini juga proyek yang mengantarkan saya dapat beasiswa itu. Proyek ini saya cukup bangga karena meskipun ini dimiliki oleh perusahaan asing, tapi teman-teman rekan-rekan perlu tahu bahwa yang mengembangkan aplikasi ini itu adalah perusahaan lokal di Bandung. Ya. Namanya Botika. Ya. Jadi kami kembangkan bareng saat itu. Saya bekerja sama dengan mereka. Ini produk Indonesia, saya berani jamin. Kecerdasan buatan ini bisa memberikan informasi berupa jadwal pelayaran, jadwal kapal, kapan ada keberangkatan kapal dari titik A ke titik B, ya. Jam berapa dia berangkatnya, apakah kargo saya sudah sampai, dan proses berkomunikasi dengan robot ini bisa sangat casual, sangat santai. Jadi rekan-rekan bisa berbicara dengan robot ini seperti kita berkomunikasi dengan teman-teman kita pada umumnya. Contohnya misalnya, nanti teman-teman bisa coba, ini ada di Facebook ya. Hai, saya mau cek cek jadwal kapal dari Jakarta ke Busan. Ya. Robot itu bisa memberikan jadwal informasi. Nanti dia sebarkan informasi sebagaimana yang terlihat di sini. Oh, ada nih waktu pelayaran, jadwal pelayarannya, keberangkatannya untuk tanggal sekian. Transit time-nya berapa lama? Dia lewat pelabuhan mana saja? Dan informasi-informasi lainnya juga bisa didapatkan di sini. Misalnya nomor BL-nya gitu ya. Apakah dokumennya sudah rilis atau belum? Seperti itu. Itu mungkin sangat dibutuhkan untuk rekan-rekan EMKL juga ya, praktisi-praktisi di industri EMKL gitu. Itu sudah ada ini teknologi kecerdasan buatan ini. Dan ini contoh produk yang kemarin dikembangkan. Saya senang sekali ini dengan rekan-rekan partner dari Indonesia. Dan produk ini sudah di-launching ke banyak sekali negara, Indonesia, Jepang, Korea, Singapura, dan ya kita boleh senang bahwa ini yang mengembangkan, yang menjual produk ini adalah orang Indonesia gitu ya. Jadi jangan kalah kita ya. Nah, yang blockchain itu contohnya TradeLens ya. TradeLens ini yang paling populer di dunia saat ini. Kabar baiknya adalah Bea Cukai di Indonesia juga sudah mulai mengadopsi sistem ini, sudah mau membuka sistemnya dengan pelayaran ya. Karena biasanya sistem cukai itu kan terkenal sangat strict lah ya. Sangat dijaga ketat karena kan itu sebuah sistem pemerintahan. Tidak semudah itu untuk memberikan informasi kepada pihak luar. Tapi di sini Bea Cukai Indonesia perlu diapresiasi juga karena memberikan kemudahan dan berpartisipasi dalam proses pengembangannya gitu ya. Dan yang terakhir itu juga contohnya itu ada untuk asuransi ya, marine insurance di sini. Bagaimana proses pembelian transaksi produk asuransi logistik itu sudah bisa dilakukan dalam teknologi blockchain. Karena dalam teknologi blockchain ini resikonya bisa dimonitor, resikonya bisa dipandang apa yang terjadi nih. Dari satu pihak ke pihak lainnya, resiko apa yang kemungkinan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak menguntungkan untuk pemilik barang, itu sudah bisa diukur dengan adanya teknologi seperti ini. Maka industri asuransi itu bisa berkembang juga. Gitu. Kurang lebihnya itu aja contoh-contoh singkatnya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya di sesi tanya jawab setelah ini. Akhir kata dari saya, sebenarnya saya berharap bahwa inovasi itu bukan hal yang menakutkan untuk kita semua. Kita harus berani mengadopsi supaya kita bisa tetap bersaing dan tidak tertinggal ya. Supaya kita nggak melulu jadi pengikut ya. Kita juga bisa menjadi mengembangkan dan bisa unjuk diri juga, Indonesia bisa unjuk diri di kancah internasional. Mungkin itu dari saya, Nelwan. Makasih untuk waktunya, makasih untuk kesempatannya. Mungkin setelah ini tanya jawab ya, Nelwan ya.
Saya kembalikan ke tim dari koneksi kalau begitu. Oke. Ya, buat teman-teman ada yang mau bertanya, bisa tolong diketik aja ya di chat Zoom. Atau mau bicara langsung juga boleh Lex, kali Nelon ini ya. pertanyaan dari saya pribadi nih, Lex. Oh iya, boleh. Ya, ini gue mau nanya nih. Aduh, jangan susah-susah ya. Kan tadi tuh Alex sudah jelasin beberapa, enggak susah. Ada beberapa produk-produk digital dari beberapa shipping line. Nah, kan sekarang tuh udah ada yang namanya aliansi-aliansi, bahkan namanya Mega Alliance karena yang Alliance, Ocean Alliance, shipping line 2M yang gede ya. yang beraliansi. Nah, itu apakah kemudian si aliansi-aliansi ini punya produk digital hasil kolaborasi mereka, atau si shipping alliance ini punya masing-masing produk digital masing-masing gitu? Oke. Tergantung produk apa dulu ya, Nelwan ya, jawabannya ya. Kalau misalnya skala produknya masih cukup sederhana seperti development aplikasi gitu ya, digital platform, biasanya setiap aliansi ini punya aplikasinya sendiri gitu ya. Tapi ketika teknologinya yang lebih besar seperti blockchain misalnya, ini sangat kompleks dan melibatkan banyak sekali pihak. Jadi tidak bisa masing-masing punya environment-nya sendiri, akan sangat kompleks gitu ya. Bayangkan kemudian let's say misalnya satu bea cukai harus terhubung dengan berbagai sistem aliansi pelayaran, itu kan akan sangat sulit dan dia kan membagikan data-datanya ke berbagai pihak dan itu kan semakin meningkatkan resiko. Saya rasa untuk skala yang lebih besar seperti itu akan sangat minimal produknya. Tapi untuk skala-skala yang tujuannya untuk memanage relationship misalnya dengan customer-nya, itu banyak sekali aplikasinya. Kurang lebih begitu ya. Oke. Kalau misalnya rekan-rekan punya pertanyaan dari sudut pandang lain ya, misalnya dari pelabuhan, cukai ya, atau MKL, boleh kok berbagi gitu. Mungkin kita bisa sharing juga. Buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung di unmute aja ya. Udah bisa unmute sendiri soalnya. Sama ini ada pengumuman buat peserta yang mau dapat slide-nya, boleh tolong diisi dulu feedback form webinar kita hari ini. Link-nya tuh ada di layar kita masing-masing, ada QR code-nya juga. Jadi buat peserta yang udah mengisi, nanti akan kita emailkan slide presentasinya. Halo, boleh nanya, tapi agak out of topic mungkin ya? Boleh, Mas. Oke. Mungkin tadi juga saya agak skip karena sempat ada aktivitas yang lain. Kalau di Poster kan istilahnya account manager ya, cuma saya masih kurang familiar dengan posisi-posisi di shipping gitu. Sebenarnya account manager tuh apakah memang level setara seperti manajer di kantor pada umumnya atau gimana? Oke. Iya, oke. Nah, sama satu lagi, satu lagi mungkin yang terkait tadi, misalkan kita bilang let's say AI terus blockchain, itu kalau background-nya bukan IT, enaknya belajar dari mana dulu ya? Atau misalkan apakah dari online learning atau gimana gitu? Itu aja sih. Kasih. Iya, oke. Oke, makasih pertanyaannya Mas Faisal. Account manager ini fungsinya komersial ya Mas ya. Jadi kalau rekan-rekan mungkin lebih familiarnya dengan business development mungkin ya. Seperti itu. Jadi fungsi saya kemarin itu komersial. Jadi saya banyak sekali handle klien-klien dari berbagai elemen lah gitu ya. Itu fungsi saya. Jadi mengatur bagaimana bisnis kontainer mereka, ekspor impornya seperti apa, untuk spesifik klien tertentu itu saya pegang untuk beberapa portofolio. Jadi fungsi saya di komersial kemarin. Nah, kalau untuk belajarnya dari mana itu banyak banget Mas sebenarnya sumber informasi itu ya. Kalau kita belajar mengenai AI, teknologi-teknologi ini bukan berarti ya kita harus
belajar coding secara teknis. Tidak perlu sampai sedetail itu. Kan kita punya rekan-rekan dari teknik informatika yang memang mengkhususkan diri untuk belajar seperti itu. Tapi banyak-banyak baca ya dari portal-portal maritim. Biasanya mereka punya portal teknologi. Nah, di situ kita bisa belajar teknologi apa sih yang lagi banyak dikembangkan di industri maritim saat ini. Beberapa portal yang biasa saya baca itu Safety for Sea misalnya ya. Itu banyak sekali artikel-artikel baik dari yang menyajikan isu-isu maritim dan teknologi di situ. Dan saya juga lebih banyak inisiatif membaca dari perusahaan-perusahaan pelayaran juga. Mereka biasa punya portal berita. Banyaknya saya belajar dari situ sih Mas, kurang lebih. Untuk informasi teknologi-teknologi di industri maritim. Kenapa? Kok jawabannya seperti itu? Karena teknologi ini sendiri juga masih baru Mas sebenarnya implementasi di industri maritim. Kalau teknologinya secara general memang sudah banyak, tapi yang berkaitan dengan industri maritim itu masih baru. Maka kalau rekan-rekan perhatikan tadi, artikel-artikelnya mungkin dari 2018, 2019, karena memang masih fresh. Jadi kita belum terlambat nih untuk belajar. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Faisal. Oke, terima kasih. Cukup clear kok. Terima kasih. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih dari Mas Gary Alfonsus. Mungkin bisa di-unmute dan langsung ditanyakan langsung, Mas Gary. Halo? Ya, silakan. Ya, ya saya Gary, mau nanya pendapat Kak Alex. Kalau saat kita mau implementasi teknologi, contohnya yang seperti artificial intelligence dan big data dan lain-lain. Seperti yang kita tahu juga bahwa Indonesia banyak pelabuhan-pelabuhan yang kecil. Jadi mungkin belum merasa capable untuk melakukan itu. Kira-kira apa sih yang dapat kita tawarkan gitu kepada stakeholder jika sistem baru atau implementasi teknologi ini mau diterapkan gitu? Apa yang kira-kira bisa membantu kita dalam meyakinkan mereka gitu? Oke. Terima kasih. Pertama kan, makasih pertanyaannya ya, Mas Giri. Pertama, proses pencerdasan itu penting. Ya, apa sih yang harus kita cerdaskan? Manfaat dari segi rantai pasok itu bisa memberikan apa? Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa ada manfaat dari segi alur informasi, finansial, dan ini juga hal-hal yang elemen paling krusial yang diukur dalam industri, misalnya pelabuhan-pelabuhan ya. Mungkin Elon juga bisa koreksi ya, seberapa cepat dwelling time, berapa banyak cost kemudian yang dikeluarkan. Ketika kita bisa memberikan informasi bahwa ini loh sekian besar efisiensi yang bisa dihasilkan, berapa banyak biaya yang bisa kita hemat, berapa banyak waktu yang bisa kita hemat. Saya rasa itu bisa menjadi kunci untuk meyakinkan banyak pihak. Dan kalau misalnya kendalanya ada dari segi sumber daya manusia, perusahaan-perusahaan teknologi yang berkolaborasi dengan industri-industri dalam logistik maritim yang menerapkan teknologi, biasanya mau untuk mengirimkan orang-orang tertentu, ya, tenaga-tenaga sumber daya manusianya, untuk membimbing si pengguna aplikasi tersebut. Jadi proses meyakinkannya seperti itu. Harus ada pihak yang ditunjuk juga untuk mendampingi. Ya. Dan selain mau tidak mau, suka tidak suka, menurut saya yang penting itu harus mulai dipaksakan untuk diadopsi. Kalau enggak, nanti akan terus manual gitu ya, tidak akan berkembang gitu ya. Jadi harus mau juga untuk mulai mengadopsi, harus ada enforcement-nya ya, gitu. Kurang lebih sih seperti itu pendapat saya. Tapi tidak perlu takut karena banyak sih sumber daya manusia yang bisa ditunjuk untuk membantu proses penggunaan adaptasi di teknologi digital saat ini. Gitu sih kurang lebihnya. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, Lex, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Zalza, Boleh. tapi sebelumnya beliau bilang nggak bisa menyalakan mic, jadi gue bacain aja. Di sini, saya pernah mengetahui adanya mitra logistik yang berperan untuk menangani kegiatan pergudangan di pelabuhan. Untuk kargo, meskipun sebenarnya pelabuhan terkait sendiri itu bisa. Ada yang menyatakan bahwa mitra logistik berperan mencarikan pasar bagi pelabuhan terkait yang
maksudnya ada apa nih? Ada yang menyatakan bahwa mitra logistik berperan mencarikan pasar bagi pelabuhan terkait. Nah, yang ingin beliau tanyakan adalah seberapa besar sebenarnya peran mitra logistik dalam memproses transportasi logistik, atau apakah sudah ada perkembangan teknologi seperti misalnya pelabuhan menyediakan platform pemesanan warehouse secara online. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ini baik sekali untuk implementasi lebih lanjut ini karena sudah mulai mendetail ke perusahaan ya. Jadi pergudangan ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut harus paham mengenai industri pergudangan juga. Oke. Gambarannya sederhananya begini, Mbak. Saat ini saya ambil contoh misalnya e-commerce ya. Saat ini yang paling banyak bersentuhan dengan kita biar gampang. Ketika kita melakukan proses pembelanjaan barang di e-commerce ya. Dan kita melakukan check out barang, banyak di situ pilihan opsi untuk memilih siapa nih perusahaan logistik yang kita percaya untuk mengirimkan barang kita gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Banyak nih, jadi mau e-commerce A, mau e-commerce B, yang bisa ngirimin barang banyak. Kurang lebih idenya sama seperti dalam kasus pergudangan ini ya. Ketika ada teknologi maritim, ketika ada teknologi yang bisa menghubungkan industri pergudangan, ya, maka manfaat komersialnya juga cukup baik, gitu ya. Jadi pelabuhan bisa fokus ke aktivitas mereka, misalnya mengefisienkan kegiatan bongkar muat, ya, dan si pengembang bisnis aplikasi ini menjadi sebuah bisnis baru untuk menghubungkan industri pergudangan dengan pasar. Karena kan kadang kita tahu bahwa di situ ada perbedaan harga, perbedaan tingkat pelayanan, produk yang bisa disajikan pun berbeda gitu ya. Misalnya gudang A bisa menjanjikan proses clearance lebih cepat, atau bisa dalam skala lebih besar banyak lagi penghematan biaya yang bisa dilakukan. Opsi-opsi seperti ini kan yang kecenderungannya tidak available, tidak bisa dilihat, informasinya mungkin tidak bisa dirangkum secara langsung, secara lengkap oleh pasar. Nah, jadi sangat bisa membantu jawabannya. Apakah sudah ada teknologi perkembangan pelabuhan? Untuk MKL besar, yang saya tahu sudah ada ya. Jadi mungkin nanti bisa dilihat ke MKL yang menyediakan jasa supply chain juga, yang memiliki jasa pergudangan. Saya ada tahu satu contoh, tapi mungkin diskusinya di luar ini kali ya. Produknya seperti apa, entar dikira promosi ya. Jadi bisa dilihat di situ, dicari banyak sekali MKL besar yang multinasional skalanya. Ya. Kuncinya MKL multinasional, mereka sudah menyediakan jasa pergudangan yang bisa diorder secara digital. Ya. Sudah ada teknologinya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ini kalau masih ada pertanyaan masih bisa ya. Sama mau mengingatkan sekali lagi buat peserta untuk dapat mengisi feedback form webinar kita hari ini di link atau QR code yang tertera di layar kita masing-masing. Nanti setelah diisi feedback formnya, dari Koneksi akan mengirimkan materi presentasinya ke slide kita semua. Ke email kita semua. Maksudnya. Oke, sepertinya nggak ada lagi nih Lex yang mau bertanya dan boleh satu lagi? Boleh. Kepada saudara Gary Alfonsus ya, dipersilakan. Mau nanya lagi, kira-kira pendapat dari Kak Alex nih. Tadi kan saya tanya tentang stakeholder ya. Salah satu contoh stakeholder kan bisa juga pemerintah. Kira-kira mungkin nggak sih di Indonesia sendiri diadakan insentif khusus atau apapun itu yang mempercepat adanya implementasi teknologi di proses logistik maritim di Indonesia. Gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya sebenarnya agak rumit ya. Pertanyaannya bagus tapi rumit, dan saya rasa saya bukan dalam kapasitasnya untuk menjawab apakah kemudian bisa memberikan insentif atau tidak gitu ya. Nah, tapi kalau dari sudut pandang saya, proses pemberian insentif itu bisa menjadi stimulus adaptasi teknologi. Ya. Saya rasa perusahaan-perusahaan yang terlibat, ya, perusahaan-perusahaan komersial yang terlibat, itu
akan mendukung semisal ada insentif atau stimulus seperti itu. Bentuknya bentuknya saya rasa sederhana aja ya, contohnya ya dalam industri pelayaran. Tidak harus selalu berupa monetisasi atau bentuknya selalu uang, tapi bisa misalnya tambahan free time, let's say ya. Buat rekan-rekan nggak familiar dengan free time, jadi ketika misalnya kontainer itu tiba di suatu negara, kontainer itu mempunyai waktu di mana kontainer tersebut bisa disimpan di yard ya, di apa namanya, di lapangan penumpukan gitu ya. Dan biasanya ada waktu tertentu ya, 6 hari, 2 minggu gitu ya. 2 minggu biasanya paling banyak. Nah, mungkin insentif penambahan waktu tunggu seperti itu bisa menjadi stimulus adaptasi teknologi. Gitu. Itu sih gambaran teknologinya. Gambaran pendapat saya. Saya bukan dalam kapasitas untuk menjawab stimulus apa ya, tapi mungkin bisa seperti itu bentukannya. Jadi tidak harus selalu mengeluh diskon gitu ya, atau ada monetisasi finansial. Kalau begitu ya, Mas Ferry. Oke. Kalau dari sudut pandang pelayaran sendiri, misalnya dari Kak Alex ini, kira-kira sangat diuntungkan nggak kira kalau ada hal-hal seperti ini? Oke. Diuntungkan atau tidak? Tidak, jawabannya sangat diuntungkan. Operasinya sangat bisa lebih efisien. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya, banyak sekali aktivitas harian itu yang menumpuk, yang akhirnya tertunda-tunda. Gitu ya. Apalagi kalau kita bicara perdagangan dalam skala intra-Asia. Intra-Asia itu sangat sangat intensif. Kenapa sangat intensif? Gini, sederhananya. Kita mau kirim barang dari Jakarta ke Singapura, atau mau kirim barang dari Jakarta ke Vietnam. 1-2 hari, kapalnya tuh sudah sampai tujuan. Sedangkan proses-proses yang dilalui itu sama dengan perdagangan internasional. Dokumentasinya sangat berbelit, gitu ya. Banyak pihak yang terlibat, jadi perpindahan dokumen dari satu pihak ke pihak lain yang memakan waktu, belum lagi pertimbangan perbedaan zona waktu, ya kan? Nah, ketika hal-hal seperti ini bisa diotomasi dan diefisiensikan, maka aktivitas yang sangat intensif tadi bisa semakin efisien. Jadi aktivitas yang kita handle semakin banyak. Ya, kalau semakin banyak kan berarti kargonya semakin banyak yang bisa dihandle. Ya, disitulah kemudian aktivitas logistik bisa terdorong, semua pihak jadi teruntungkan. Gitu. Tidak cuma pelayaran, pemilik barang juga senang, oh kapal saya, kargo saya nyampainya lebih cepat gitu ya. Saya tidak perlu bayar biaya-biaya yang muncul akibat kargo yang tertunda gitu ya kurang lebihnya. Begitu sih. Jadi manfaatnya untuk semua kok harapannya, tidak hanya untuk pelayaran gitu. Oke, terima kasih. Oke, ini masih ada yang mau bertanya lagi? Biasa ada dari Cukai nggak ya untuk partisipan itu? Mungkin bisa bagikan pandangan juga sangat menarik. Nah, ini ada yang dari Bea Cukai nggak nih? Saya juga ingin memperkaya sudut pandang dengan rekan-rekan kalau misalnya ada yang dari Cukai gitu ya, atau dari pelabuhan mungkin boleh berbagi. Atau mungkin dari Nelwan sendiri, Wan. Kira-kira teknologi pelabuhan itu membantu dari apa sih? Mungkin kalau saya tahunya mungkin dari efisiensi aktivitas supaya dwelling time-nya bisa makin cepat kali ya. Mungkin dari Nelwan juga bisa berbagi, Wan. Gimana tuh, Wan? Aduh, ini bisa menjadi satu webinar sendiri ya. Gitu ya, Wan ya? Iya. Tapi kalau yang sejauh yang saya tahu sih, Lex ya, yang memang udah ada saat ini tuh, ya seperti yang Alex tadi sebutkan juga, ada stowage plan, terus lebih kayak ke tools-tools untuk keselamatan pelayaran kapal, terus assignment pandu tunda juga. Baru ke yang operasional sih. Operasional yang memang antara pelabuhan dengan shipping line itu mostly sih udah diakomodir sama produk digital. Dan jadi manfaatnya banyak kooperasi ya, Wan. Iya, tapi
Kalau untuk yang langsung ke end customer itu memang masih dalam perkembangan sih sepertinya. I see. Karena yang sejauh yang saya lihat memang belum ada yang benar-benar kayak end-to-end platform banget nih. Dari end customer sampai ke end customer yang satunya lagi gitu dalam perdagangan. Iya. Mungkin buat rekan-rekan yang hadir juga akhirnya terbuka ya pikirannya, mau banyak sekali nih kesempatan-kesempatan, opportunity untuk kembangan bisnis ya dengan memanfaatkan teknologi maritim. Siapa tahu nanti jadi bikin startup gitu ya, cari investor yang makin banyak berkembang lagi perusahaan-perusahaan teknologi dari Indonesia. Iya, udah ada bukan ya? Kayaknya kemarin itu sempat gua baca sih ada di berita yang startup ekspor kalau nggak salah ya. Ya banyak sih sebenarnya. Ayo ekspor atau apa gitu. Banyak. Sudah mulai banyak. Tinggal skalanya aja mungkin diperbesar ya. Dan itu memang butuh waktu. Dan penetrasi pasar. Oke, kayaknya ini udah nggak ada lagi yang mau nanya ya, teman-teman ya. Sorry, boleh menambahkan terkait tadi regulator, terutama dalam perannya pemerintah. Jadi boleh, kan Mas, tadi boleh. Kalau saya dengar juga Bang Alex ini sempat menyampaikan terkait dengan Law Sulfur Fuel, terkait regulasi IMO 2020. Betul. Tapi kalau ada informasi dari teman-teman lain juga, saya juga silakan dikoreksi. Jadi kalau pemerintah dalam hal ini regulasi, mereka mengeluarkan update terakhir kalau saya nggak salah itu surat edaran dalam penggunaan Law Sulfur Fuel itu di akhir tahun 2019 gitu kan. Nah, case-nya adalah surat edaran itu kalau dilihat memang tapi tidak ada ininya, tidak ada apa namanya, kalau lu nggak pakai Law Sulfur Fuel, entah lu install scrubber atau lu install dalam tanda kutip bahan bakar misalkan LNG, ada penalti atau ada sanksi, nggak ada gitu. Karena kalau dilihat nanti ini karena nanti implikasinya ke shipping lainnya gitu. Terutama di Indonesia, kalau mereka pakai Law Sulfur Fuel, kalau dari harga secara let's say per tonnya itu memang kalau dihitung-hitung bisa lebih tinggi konsumsinya atau harganya ketimbang yang mereka pakai saat ini misalkan diesel gitu. Jadi regulator juga berperan dalam menjaga iklim industri di Indonesia agar bisa survive terlebih dahulu, itu sih yang saya lihat. Jadi regulasi mungkin sudah diaplikasikan terutama di negara-negara yang mereka sudah sangat aware terkait dengan Law Sulfur Fuel-nya. Jadi langsung strict, kalau lu nggak pakai ini lu nggak bisa masuk gitu. Tapi kalau yang setahu saya di Indonesia masih ada proses transisinya gitu. Kurang lebih itu sih. Terima kasih. Iya. Terima kasih sharingnya Mas Faisal. Iya. Saya juga mendapatkan informasi yang serupa ya tahun lalu ya ketika ada edaran, dan memang baiknya pemerintah Indonesia adalah masih memberikan kesempatan karena tadi harganya memang tinggi. Karena impact-nya kita tahu bahwa biaya logistik domestik itu sangat tinggi dibandingkan dengan biaya logistik intra-Asia ya. Kalau teman-teman yang pernah melakukan order pengiriman barang ya, itu sangat tinggi domestik di Indonesia dibandingkan kita kirim ke barang ke luar, ke Singapura misalnya ya. Jadi akan sangat meningkatkan biaya logistik nanti jadinya ketika kita langsung menerapkan strict regulation ya, peraturan yang sangat ketat. Nah, ini juga makanya yang saya sampaikan tadi, tidak semuanya melulu bisa dihandle dengan kecerdasan buatan gitu ya, tadi yang muncul pertanyaan tadi ya. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini juga perlu dilihat dan perlu intervensi manusianya, perlu pertimbangan manusianya. Makasih sharingnya ya Mas Faisal. Oke, ini masih ada dari teman-teman yang ingin menanggapi. Oke, kali ini beneran terakhir, Lex. Nah, jadi sebelumnya mau mengucapkan terima kasih juga nih buat Alexander. Halo. Oh iya. Oke, dari Rahmat, iya masih ada nih, luar biasa sekali antusiasmenya. Antusiasme tinggi sekali ya gini ya. Oke, silakan Mas Rahmat, Mas. Yes, karena tadi juga yang ditunggu-tunggu disinggung juga. Mas Alex ini kalau nggak salah ada background pernah di salah satu shipping company ya Mas. Ya, iya, betul. Betul. Terkait yang sekarang lagi tren kan ballast water
BWTS dan juga scrubber yang baru ini juga scrubber. Beberapa tahun ini mungkin Mas melihat gitu, karena kan memang biaya untuk cost untuk instalasi teknologi itu kan nggak sedikit juga gitu. Impact-nya apa dari segi permintaan sih, dari segi customer-nya gitu? Apa ada penurunan atau gimana gitu, Pak? Oke. Itu aja pertanyaannya ya, Mas ya? Iya. Oke, terima Itu kasih kan pertanyaannya. memang the real eco green lah, itu untuk green, tapi kan juga ada impact yang yang betul kata Mas juga, kan tidak harus juga ada teknologi terbaru dan bagus, tapi juga harus melihat lagi sirkulasi bisnis. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas Rahmat. Tadi ada poin bagus juga yang disinggung, bahwa saya lupa menyampaikan tadi. Yang sangat disayangkan dari implementasi teknologi ini, beberapa teknologi memiliki biaya investasi awal yang sangat tinggi. Ya. Jadi itu tidak bisa tidak terelakkan lah kondisinya saat ini sampai kita menemukan cara supaya bisa mengefisiensikan. Kalau kita bicara bagaimana ke depannya, saya rasa perlahan-lahan teknologi seperti ballast water treatment system itu mau tidak mau akan harus diimplementasikan. Ya. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Sederhananya dari IMO saja deh, IMO 2020. Kesadaran lingkungan mulai muncul. Ya. Yang sebelumnya kita bicara industri maritim itu soal berapa banyak kontainer, berapa banyak TEU yang kita angkat, mulai masuk nih aspek-aspek lain gitu ya, kondisi lingkungan seperti apa. Jadi mau tidak mau ke depannya nanti harus diimplementasi ya, dan mau tidak mau kita harus siap untuk berinvestasi juga mengeluarkan biaya seperti itu. Nah, bagaimana pandangannya ke depan terhadap demand? Oke. Ini jawaban mengenai sustainability of business ini sederhananya begini, selagi kita masih memerlukan barang dari luar atau selagi masih ada bisnis untuk dikirimkan barang keluar, industri maritim ini akan tetap eksis gitu ya, akan tetap hidup ya. Kapan industri maritim itu akan mati? Kalau saya ditanya pertanyaan seperti itu, jawabannya agak ngaco memang, tapi jawabannya kalau udah ketemu teknologi teleport, Mas. Udah bisa ngirim barang, tinggal pencet, ya, ntar 1 menit lagi ada di depan Mas barangnya, gitu. Jadi industri ini akan tetap hidup, jawabannya. Jadi berbahagialah kita berada dalam industri yang cukup sustainable, ya, sampai teknologi teleport ini nanti ditemukan, atau mungkin teknologi yang bisa mengirimkan barang sangat cepat, jadi kita nggak perlu lagi kirim barang pakai kapal, gitu Mas ya. Jadi mungkin jawaban saya agak nyeleneh, tapi pandangan saya terhadap investasi teknologi mau tidak mau kita harus investasi teknologi karena kesadaran lingkungan itu mulai masuk ke dalam aspek bisnis, gitu ya Mas. Ya, sebenarnya cross check sih Mas, maksudnya bukan untuk ke depan, tapi beberapa kan kalau nggak salah sih, kalau ballast water treatment kan udah jauh sebelum scrubber kan implement untuk di negara-negara lain. Nah, maksudnya itu dari beberapa tahun atau beberapa bulan udah berjalan nih, ada penurunan customer atau klien nggak sih Mas gitu? Oh, oke. Kalau dari sudut pandang pelayaran nggak ada sama sekali Mas. Justru kita sangat senang adanya adopsi teknologi-teknologi tersebut untuk memperlancar proses operasional di pelabuhan. Kenapa? Kalau hanya karena masalah teknologi ballast water kapal jadi tertahan, ya banyak masalah yang kemudian ditimbulkan. Kan operasional logistik kita juga yang terganggu, proses bongkar muat juga yang terganggu. Customer itu juga pasti akan kemudian berteriak-teriak, kok kargo saya nggak keluar-keluar. Ternyata karena kapalnya nggak bisa sandar, karena teknologi ballast water-nya sangat buruk. Jadi industri pelayaran sendiri sangat senang dengan adanya adopsi teknologi tersebut. Jadi tidak ada sekali penurunan karena faktor itu. Kurang lebih sih begitu ya, Mas. Terima kasih, Mas. Ya.
Oke, ini udah mau jam 3, Alex. Oke. Ya, sebelumnya ini kita tutup aja ya, teman-teman. Oke. Kali ini benar-benar tidak boleh ada yang nanya lagi. Dan kita mau ngucapin makasih banyak nih buat Alexander Hasan nih, udah ngeluangkan 2 jam waktunya bersama kita. Ya. Moga-moga bermanfaat ilmunya buat teman-teman yang hadir di sini juga. Sama berikutnya kita masih ada series webinar-webinar koneksi yang lain. Buat teman-teman yang mau join, bisa langsung follow aja sosial medianya di Instagram dan di websitenya, namanya Koneksi. Untuk kita bisa sama-sama upgrade pengetahuan kita tuh bareng-bareng. Ya. Gitu. Oke, ini kita tutup Oke. aja. Wan, mungkin terakhir ya, Wan. Terima kasih Alex, teman-teman gimana? waktunya. Terima kasih waktunya dari Koneksi juga, kesempatannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ya, dan kalau misalnya ada salah-salah kata. Saya juga masih belajar, dan harapannya ke depan juga mungkin kita ada kesempatan ketemu, kesempatan diskusi, berbagi informasi, teknologi di industri maritim satu sama lain. Jadi tetap belajar, dan jangan sampai teman-teman juga tertinggal ya dengan teknologi ini. Kita harus bisa tunjukkan bahwa Indonesia bisa berkompetisi di kancah internasional. Terima kasih waktunya seluruh partisipan, Newan, dan juga tim Koneksi. Itu aja dari saya untuk hari ini. Terima kasih.